Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas tentang ilmu politik. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Nikomang Pandit Rahayu dengan NIM 2211031181, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, kita akan membahas sifat ilmu politik. Dari kalian, apakah ada yang tahu apa itu sifat ilmu politik? Nah, ilmu politik secara umum dapat dikatakan sebagai rancangan kebijakan untuk mencapai berbagai kegiatan atau tujuan tertentu di dalam suatu organisasi nasional atau sistem nasional. Adapun sifat ilmu politik menurut para ahli, yaitu yang pertama menurut Roger F. Soltau, yang menyatakan bahwa ilmu politik mempelajari negara, tujuan-tujuan negara, dan lembaga-lembaga yang melaksanakan tujuan-tujuan itu. Yang kedua, ada menurut Prof. M.R. Mohyamin yang menyatakan bahwa ilmu politik memusatkan tujuannya kepada masalah kekuasaan dan bagaimana tenaga kekuasaan dalam masyarakat dan susunan negara. Ilmu politik dengan sendirinya membahas dan mempersoalkan pembinaan negara dan masyarakat atau kekuasaan. Adapun definisi ilmu politik, yaitu yang pertama menetapkan prinsip-prinsip yang menjadi tolak ukur dan ditaati dalam penyelenggaraan pemerintah. Yang kedua, ada mempelajari perilaku pemerintahan sehingga dapat mengartikulasikan apa yang baik dan apa yang salah. Yang ketiga, ada mempelajari perilaku politik warga yang ada dalam suatu negara, baik secara individu maupun kelompok. Yang keempat, mengamati dan mempelajari masalah-masalah sosial, kesejahteraan, kerjasama internasional, dan perencanaan kerjasama internasional. Yang kedua, ada konsep ilmu politik. Nah, apa sih konsep ilmu politik? Jadi, yang pertama itu negara. Negara merupakan suatu organisasi yang berada dalam suatu wilayah. Negara ini memiliki kekuasaan yang tertinggi serta ditaati oleh seluruh warga atau masyarakat yang ada di dalamnya. Yang kedua, ada kekuasaan. Kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan yang dimiliki oleh seseorang atau dimiliki oleh sebuah kelompok untuk mempengaruhi perilaku yang dilakukan oleh orang atau kelompok sesuai kehendak pemilik kekuasaan, di mana kekuasaan ini menyangkut pada kepentingan hidup masyarakat dan juga menentukan nasib masyarakatnya. Yang ketiga yaitu pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan suatu proses yang diadakan sampai terbentuknya keputusan final. Yang keempat ada kebijakan publik. Kebijakan publik adalah seperangkat atau kumpulan keputusan yang dibuat dan diambil oleh suatu kelompok politik dengan maksud untuk memiliki tujuan dan menentukan cara atau upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang terakhir ada pembagian atau alokasi. Pembagian atau alokasi merupakan pembagian nilai dalam masyarakat, di mana banyak ditekankan oleh para ahli dan sarjana mengenai pembagian ini tidak merata. Oleh karena itu, hal tersebut dapat menimbulkan suatu permasalahan atau konflik. Karena itu diharapkan untuk lebih diteliti mengenai permasalahan ini dalam hubungannya dengan kekuasaan dan kebijakan pemerintah. Nilai yang dimaksud dalam konteks ini adalah suatu yang diinginkan serta dianggap baik dan benar, sehingga ingin dimiliki oleh setiap manusia. Sekian video pembelajaran kali ini. Terima kasih.